Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita terkait struktur keruangan dan perkembangan kota. Kemarin kita sudah mengkaji tentang struktur keruangan dan perkembangan desa ya. Lanjut ke struktur dan keruangan perkembangan kota. Apa itu kota? Saya yakin kalau kalian semua ini sudah pernah berangkat atau berinteraksi dengan kota. Karena kota adalah sebuah kawasan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian atau agraris, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hal ini akan nampak sekali ketika kalian melaksanakan studi lanjut di perguruan tinggi. Karena rata-rata perguruan tinggi itu akan berada di wilayah perkotaan, bukan di pedesaan. Seperti tampilan gambar ini ya, ini yang nampak. Kawasan perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dicirikan dengan banyaknya lahan untuk pemukiman. Kriteria dan bentuk kawasan perkotaan memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian atau mata pencarian penduduknya, terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana, termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Yang ketiga adalah kota sebagai daerah otonom. Artinya, kota itu memiliki hak pengolahan tersendiri. Yang keempat adalah kota adalah bagian dari daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Bagian dari dan atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Unsur dan karakteristik kota. Kota memiliki ruang pemukiman, jalur transportasi, kegiatan ekonomi, infrastruktur jasa, sentra-sentra perdagangan, dan bangunan-bangunan politik. Seperti ini ya. Di sini ada sentra industri, kemudian ini sentra perumahan, dan ini ada industri dan perdagangan. Nah, yang ini adalah sentra industri. Aspek fisik kota. Berdasarkan aspek fisik, kota merupakan kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan. Coba dilihat ya, ini biasanya ada di daerah tengah kota atau taman kota. Taman kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Jadi kalau di desa kita melihat seperti ini sudah biasa berada di sekitar kita. Tapi kalau di kota karena rumahnya begitu padat, biasanya kita mencari di tempat-tempat tertentu, salah satunya di taman kota. Itu masuk dalam aspek fisik. Aspek sosial kota sekarang. Aspek sosial kota merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas dengan tujuan: satu, meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Dua, meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang pertama tadi konsentrasi spesialisasi tenaga kerja. Jadi kalau dari desa kan biasanya menyediakan tenaga kerja kasar. Kalau di kota sudah lebih pada spesialisasi tenaga kerja. Misal kalau dokter ya sudah ada dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter kandungan, dokter paru-paru, dokter anak, dokter mata, kayak gitu itu adanya di kota. Kalau di desa ya biasanya dokter umum ataupun mantri. Terus kalau diversitas intelektual, kalau di kota besar itu biasanya banyak sekali
perguruan tinggi. Jadi misal kayak Malang saja, di sana ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Muhammadiyah, ada Politeknik, ada Brawijaya, dan sekolah perguruan tinggi yang lainnya. Kebudayaannya juga diversitas, banyak sekali. Karena banyak sekali penduduk-penduduk dari daerah menuju ke kota. Terus yang kegiatan rekreatif, tempat wisata memang paling banyak berada di perkotaan. Aspek ekonomi kota. Berdasarkan aspek ekonomi, kota berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa untuk kehidupan penduduknya dan keberlangsungan kota itu. Sedangkan ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari 3 bagian berikut. 1. Ekonomi publik terkait dengan kegiatan ekonomi pemerintah kota. 2. Ekonomi swasta atau privat terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan swasta dalam penyediaan barang dan jasa. 3. Ekonomi khusus terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan usaha non-profit. Ya. Sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti silakan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.